Enggak ini slide. Mungkin bisa dikirim ke saya, Pak. Nanti saya Oh ya, ini share. tak bisa. Kaget. Dari sini enggak masuk enggak, Bu? Tadi sudah masuk, sampan sudah masuk, Pak. Sudah masuk? Sudah bisa kelihatan. Sudah bisa kelihatan ya, Pak Ibu, nggih? Tapi ini enggak saya tampilkan seluruhnya karena tadi kalau seluruhnya katanya bisa terhambat gitu. Oh, nggih, Pak, monggo. Ya baik, Bapak Ibu, di kesempatan ini saya akan sampaikan renungan saja untuk istilahnya kita pikir bersama. Nanti di hari kedua, ketiga bisa didalami lebih lanjut, gitu ya, karena AKM ini yang awalnya itu akan dilaksanakan di Maret April, tapi akhirnya ditunda sampai diundur istilahnya September Oktober gitu ya. Tapi ini ada banyak usulan lagi karena masih pandemi, karena prediksinya dulu itu Juli ini sudah normal, kegiatan belajar mengajar normal, sehingga kalau normal kan bisa September Oktober itu AKN berjalan ya. Tapi sampai saat ini karena belum, ini dimungkinkan itu usulan-usulan itu agar ditunda, bukan dibatalkan, tidak, ditunda. Namun nggak ada salahnya kita harus dalami, kita harus pahami tentang AKM yang nanti ujungnya di asesmen nasional itu, agar kita siap, anak-anak kita juga siap. Nah, ini hal-hal dasar aja yang Bapak Ibu perlu tahu. Yang pertama singkatan AKM ya. Kalau kita biasa itu sebenarnya asesmen kompetensi minimum. Ini merupakan salah satu instrumen asesmen nasional sebagai pengganti ujian nasional. Jadi besok sudah tidak ada ujian nasional. Tahun kemarin saja ujian nasional sudah tidak ada. Nah, instrumen AKM merupakan penilaian kompetensi mendasar yang diperlukan oleh semua murid untuk mampu mengembangkan kapasitas diri dan berpartisipasi positif pada masyarakat. Kalau melihat ini saja, kompetensi minimum itu berat sekali. Jadi anak itu berpartisipasi positif pada masyarakat dan punya kapasitas diri. Nah, ini yang dituntut, tapi ini adalah tujuan ideal, tapi semoga nanti juga terwujud di tahun istilahnya Indonesia Emas 2045 itu, mudah-mudahan nanti bisa terwujud. Ini tugas kita semuanya. Nah, apa yang dimaksud minimum? Nah, kata minimum itu seperti KKM itu, ada asesmen kompetensi minimum. Asesmen kompetensi minimum ini dilakukan untuk mengukur literasi membaca dan numerasi matematika murid. Nah, tadi di awal itu sudah saya sampaikan tentang literasi dan berhitung. Pengertian minimum untuk mewujudkan literasi membaca dan numerasi merupakan kompetensi yang setidak-tidaknya harus dimiliki untuk seseorang dapat berfungsi secara produktif dalam kehidupan. Memang kalau ya murid kita itu punya kemampuan literasi dan numerasi, hitung dan itu tinggi, anak itu akan sukses dalam kehidupannya. Tapi memang untuk membentuk anak yang literasinya tinggi dan numerasinya baik itu juga sulit. Gitu. Kita tidak bisa akan mewujudkan itu semua murid kita akan kemampuan yang tinggi. Tapi minimum kita sudah menyampaikan lah, kita mengarahkan agar literasi anak itu tingkatnya jadi tinggi dan numerasinya, istilahnya berhitungnya itu juga baik. Yang ini yang hal mendasar ini yang akan dicapai oleh pemerintah gitu ya. Dan kita juga berkewajiban untuk menyampaikan gitu. Dan nanti akan saya sampaikan
mata pelajaran apa sebenarnya yang menunjang. Ya, tentunya karena ini kegiatan literasi ya semua mata pelajaran. Jadi tidak seperti kalau dulu ujian nasional kan hanya terbebani guru bahasa Inggris, guru matematika, guru bahasa Indonesia, guru IPA gitu. Tapi ini nanti semua bertugas. Tidak ada yang kalau contohnya ini hasilnya rendah itu, wah itu salahnya guru matematika, itu salahnya guru bahasa. Tidak bisa. Ini adalah hasil kita semua bersama-sama untuk mengarahkan anak-anak kita itu punya kemampuan kompetensi ini yang tinggi. Nah, kita lihat tujuan AKM. AKM bertujuan untuk mengukur kemampuan berpikir atau kognitif siswa. Kalau kita melihat tujuan ini rendah sekali kalau hanya kognitif gitu ya. Tapi jangan dilihat kognitif itu ada tingkatannya, Bloom itu kan sampai 6, sampai analisis. Tidak yang kognitif hanya C1 saja, tapi ini sampai analisis. Jadi kalau kita analisis, saya pun kadang menyadari gitu, bahwa kemampuan analisis kita itu juga tidak sempurna, tidak sampai tingkat tinggi. Maka kata kuncinya kita harus sering membaca gitu ya. Kalau situasi pandemi ini membaca buku atau membaca di browsing di internet atau lewat e-book dan sebagainya. Jadi soal yang disajikan bakal menguji kemampuan berpikir, juga mengasah nalar dari teks bacaan dan hitung-hitungan. Nah ini kalau kita lihat sekilas gini aja, orang berpikir nilai yang waktu ujian nasional itu yang nilai yang jarang 100 ini malah bahasa Indonesia. Sedangkan nilai yang bisa 100 kebanyakan matematika, hitung-hitungannya. Nah ini nanti akan kita lihat apakah dengan asesmen nasional nanti kemampuan literasi anak-anak itu akan sama seperti waktu ujian nasional. Tapi kita jajaki nanti. Nah, apakah HKM menjadi alat ukur kelulusan? Nah, di sini berbeda dengan ujian nasional. Saat itu menjadi satu-satunya alat untuk menentukan kelulusan. Yang pertama itu, akhirnya berubah tidak. Jadi akhir-akhir hasil ujian nasional tidak menentukan kelulusan. Tapi AKN ini bahkan lepas total, tidak menentukan kelulusan anak, hanya sebagai jenis pemetakan atau kemampuan di lembaga pendidikannya. Jadi AKM akan dilakukan secara berkala setiap tahun untuk mengevaluasi kemampuan literasi dan berhitung anak-anak, serta dilaksanakan pada anak-anak kelas 5, 8, dan 11 yang 1 tahun lagi akan lulus. Jadi kalau tahun pertama kelihatannya nanti dilaksanakan untuk kelas 9 kalau SMP. Karena September Oktober kan anak itu kelas 9. Tapi kalau dilaksanakan untuk kelas 8 yang saat ini kelas 8 itu belum mengalami tatap muka. Itu jelas itu nggak akan dapat mengukur. Maka organisasi guru itu banyak organisasi guru sudah memberi masukan ke Pak Menteri itu agar ini ditunda dulu gitu ya. Agar bisa mengukur benar, memetakan benar. Tapi kalau nanti tetap dilaksanakan gitu ya kita lihat saja ini, karena pertama ya sejenis pre-test gitu ya. Jadi AKM gitu ya, awal itu ya kita istilahnya kita lihat saja nanti, kan jangan membebani beban tapi jadi bahan evaluasi untuk pembimbingan anak selanjutnya. Apa saja yang diujikan dalam AKM dan survei karakter ini nanti perkiraannya itu ada perkembangan kajian gitu ya. Tapi ini yang jadi dasar awal, asesmen kompetensi minimum itu akan menguji literasi membaca. Jadi
hasil membaca. Tingkatan membaca itu kan sampai ke, karena kognitif itu sampai ke kritis gitu ya, sampai membuat analisis atau kritis lah itu. Maka arahkan Bapak Ibu dalam pembelajaran walaupun itu daring, terus waktunya pendek gitu ya, latihkah anak kita selalu berpikir kritis, berilah soal-soal yang berpikir kritis. Sehingga kalau berpikir kritis itu, kalau tentang literasi kan nilainya tidak ada istilah salah kadang-kadang, tapi nilainya yang berbeda-beda. Ada yang nilainya sempurna, ada yang nilainya tidak ada kata salah. Demikian juga untuk literasi matematika atau numerasi. Ini tidak hanya guru matematika, tapi semua Bapak Ibu guru bisa istilahnya menyampaikan tentang hitung berhitung ini. Di IPS ada contohnya ekonomi, kemudian di IPA juga ada materi fisika, di bahasa juga bisa disampaikan. Berikutnya ada survei karakter, dan ketiga ada survei lingkungan belajar. Nah, ini nanti akan hasilnya itu akan disampaikan ke lembaga pendidikannya, bukan ke anak, bukan per anak. Maka nanti kita lihat mengapa ini tidak semua anak yang nanti jadi beban Bapak Ibu guru, istilahnya jadi agak ini tantangan berat itu di situ. Karena tidak semua nanti hanya diambil sampel. Kan anak-anak kadang itu, aku ada yang katakan, aku ya nek ditunjuk gitu. Contohnya orang tua kalau model bimbingan, kalau dulu ada bimbingan. Kalau ini kan aku melu bimbingan untuk apa? Ya nek ditunjuk gitu. Ya kalau jadikan sampel, kalau tidak kadang-kadang kita bimbing anak ya di kelompok-kelompokan yang pinter ya. Ternyata yang ditunjukkan ada yang anak pinter, ada yang dari ekonominya. Nah, ini pertimbangannya banyak, sehingga kita kadang-kadang nggak bisa mengarahkan siapa yang akan ditunjuk oleh kementerian. Itu nanti lewat data di Dapodik. Yang itu yang agak berat itu. Nah, siapa yang menentukan siswa menjadi peserta KM? Nah, ini sudah tadi saya singgung. Murid yang akan dipilih secara acak oleh kementerian dengan mempertimbangkan faktor sosial ekonomi. Satuan pendidikan tidak diperkenankan mengganti sampel murid karena dapat mempengaruhi hasil dan tindak lanjut perbaikan pembelajaran. Hasilnya nanti ini kita hanya mereka-reka sesuai program. Hasilnya itu nanti besok akan sekolah akan tahu. Nanti ya nek rancangannya setelah sekolah itu dipeta-petakan sesuai hasil-hasil itu, nanti sekolah itu akan mendapat bimbingan atau bantuan sesuai yang diperlukan gitu ya. Jadi kalau memang ini berjalan dengan benar sesuai dengan rancangan dan skenario awal, itu jadinya baik. Dengan adanya asesmen nasional ini nanti sekolah-sekolah itu akan terpenuhi kebutuhannya oleh pemerintah, baik sarana prasarana gitu ya. Apalagi ini sekarang sudah model zonasi berjalan gitu, sehingga tidak ada istilah sekolah favorit atau sekolah yang menjadi unggulan gitu. Semua itu sudah dianggap rata gitu ya. Nah, tinggal nanti terus setelah diuji dengan asesmen nasional ini bagaimana, itu akan kita lihat. Jadi Bapak Ibu, kita juga ikut diukur nanti Bapak Ibu guru itu perannya itu bagaimana untuk mengarahkan anak-anak kita agar literasinya itu berkembang dengan baik dan istilahnya ilmu hitungnya juga terolah dengan baik. Nah, ini semua perlu latihan-latihan dengan banyak istilahnya mengerjakan soal atau bentuk-bentuk soal yang memang kalau istilahnya hot itu, soal yang analisis tingkat tinggi gitu ya, dengan berpikir kritis itu tetap perlu. Jadi jangan sampai
dengan adanya perubahan, contohnya ini Merdeka Belajar itu dihilangkan. Tidak, semua itu harus berjalan sesuai teori yang berlaku. Jadi soal-soalnya harus hot, masih harus materi yang disampaikan harus sesuai dengan kebutuhan anak, itu harus, tidak boleh kita tinggalkan. Nah, ini walaupun ini di masa pandemi, Bapak Ibu harus pinter-pinter membuat soal yang hot gitu. Jadi soal itu tidak soal sulit, tidak, tapi soal yang membutuhkan pemikiran tingkat tinggi. Jadi tidak langsung sekali dijawab ketemu gitu, tapi harus berpikir 2-3 langkah, itu namanya soal yang hot gitu, agar itu semua nanti mengarah ke literasi dihitung, yaitu kita latih dari sekarang, terutama anak-anak yang akan jadi sasaran AKM pertama. Kalau memang sasarannya nanti ada anak yang ini naik ke sudah kelas 9, maka kelas 9 itu harus istilahnya jadi perhatian utama. Kalau nanti pemerintah memberi kesempatan kita kegiatan tatap muka dengan presentasi, itu ya kita bisa ambil kelas 9 gitu ya, jadi utama, tapi bisa diawali juga yang kelas 7 diberi dasar. Jadi seperti MOS kelas 7 masuk dulu, diberi dasar-dasar pembelajaran di SMP, setelah itu matang itu ya ganti yang kelas 9. Memang kalau kita adalah lembaga sekolah negeri, itu banyak aturan yang mengikat ke kita, sehingga kita tidak dengan mudah bisa melaksanakan. Tapi kalau yang swasta itu memang sudah banyak yang masuk. SMP swasta juga sudah, terutama yang boarding itu sudah masuk. Sedangkan yang negeri memang tidak ada yang berani melaksanakan kegiatan tatap muka. Karena ini aturan dari pemerintah, ya kita harus mendukung. Berikutnya, ini yang sering ditanyakan oleh Bapak Ibu guru, apakah HKM pengganti UN? Ya memang betul, ini dengan UN tidak ada, diganti dengan HKM. Hanya sasarannya, itu istilahnya kegunaannya, ini seperti yang dulu pernah disampaikan, kalau Pak dipikir Pak Darto dulu menyampaikan, Pak Darto itu tidak menolak ujian nasional, tapi ujian nasional boleh, tapi asal tidak dikonversi dan tidak jadi dasar kelulusan, hanya untuk pemetaan. Akhirnya ini digantilah dengan AKM, karena salah satu dari 4 kebijakan untuk menjalankan program Merdeka Belajar oleh Pak Menteri baru itu, Pak Nadiem, itu meniadakan ujian nasional dan menggantinya dengan asesmen kompetensi minimum atau AKM dan survei karakter yang digunakan untuk memperbaiki mutu pembelajaran. Nah, muara akhirnya itu sebenarnya adalah mutu pembelajaran. Jadi adanya AKM ini arahnya ke mutu pembelajaran. Jadi bukan kok untuk gagah-gagahan, untuk melompokkan nanti ada sekolah ini yang baik gitu ya. Tapi nanti memang ya jadi bias juga kalau hasilnya itu nanti dibuka umum, itu terus akhirnya yang hasil AKM-nya tinggi di sekolah ini, ya itu jadi kadang-kadang masyarakat itu juga jadi pandangannya beda lagi. Walaupun sekarang setelah adanya zonasi itu kan ya sudah tidak tampak sekolah unggulan. Yang nanti kelihatan akan unggul itu kedepannya mungkin yang swasta, karena swasta kadang-kadang mencari murid dulu, mencari murid yang unggul dulu. Sedangkan negeri kan hanya dari zonasi, sedikit yang karena prestasi. Nah ini yang Bapak Ibu perlu pahami,
nanti hasilnya itu untuk perbaikan mutu pembelajaran. Jadi kalau di sekolah itu contohnya sarananya kurang dari hasil itu, nanti pemerintah akan memberikan bantuan. Sebenarnya arahnya begitu. Kalau nanti sesuai rencana, maka ya sekolah-sekolah di Indonesia itu mutunya akan jadi merata. Tapi kalau nanti ada penyimpangan ya jadi repot juga. Nah, AKM digunakan untuk apa? Nah, ini yang sampai sekarang itu masih dipertanyakan banyak orang. Mengapa perlu ada AKM? Ujian nasional sudah nggak ada, diganti AKM. Dan ini direncanakan sejak tahun 2020 enggak, istilahnya belum, terus akhirnya ke 2021 Maret April juga akhirnya diundur ke September Oktober ini. Lalu nanti ini dikaji mungkin kurang tepat, bisa juga ditunda, jadi untuk anak yang tahun depan gitu. Kalau saya juga membaca dari kajian-kajian itu memang benar. Kalau anak itu belum pernah tatap muka, kok diadakan uji asesmen ini termasuk tentang karakter gitu ya, memang Bapak Ibu guru kalau yang dijadikan dasar itu adalah pembelajaran kan belum bisa mengukur. Tapi kalau sudah tatap muka gitu ya, anak-anak itu bisa belajar karakter karena sosial, kegiatan komunikasi di kegiatan sosial, kegiatan sehari-hari dengan Bapak Ibu guru, dengan temannya itu akan membentuk karakter. Anak akan bisa mengalah, anak bisa menghargai pendapat temannya, itu disitulah karakter akan muncul itu. Tapi kalau itu belum, gitu, anak-anak kita itu susah itu, karena di lewat jarak jauh, anak di rumah sendiri itu kita nggak bisa melihat gerak-geriknya. Hanya kalau tatap muka aja, kadang mungkin hanya dengan suara aja, tidak tampil wajah-wajahnya. Ini yang jadi dasar mengapa AKM ini istilahnya dilaksanakan dan survei karakter digunakan itu untuk mengukur kemampuan kognitif, tadi sudah saya jelaskan, juga afektif, sikap, jadi karakter. Sedangkan ujian nasional yang kemarin mengapa terus ditiadakan itu karena dasar orang-orang menganggap hanya mampu mengukur kemampuan kognitif peserta didik saja. Nah, kalau saat ini kognitif dan karakter afektif gitu ya, padahal afektifnya kita belum banyak membentuk. Nah, itu kan juga jadi pertimbangan. Bedanya ujian nasional dengan AKM ini, kalau AKM itu mengukur kognitif dan afektif, sedang ujian nasional hanya mengukur kemampuan kognitif. Nah, kalau ini ya seandainya tidak ada pandemi, memang tidak ada masalah itu. Berarti kita akan betul-betul mengetahui. Nah, kemampuan afektif dan psikomotor kredit tidak bisa diukur. Itu dalam ujian nasional. Jadi anak-anak yang punya keterampilan itu kan nggak bisa diukur lewat ujian nasional. Sikapnya bagaimana ujian nasional? Akhirnya kebijakan pemerintah menghilangkan ujian nasional diganti dengan AKM dan survei karakter. Nah, semoga ini nanti program pemerintah ini nanti bisa terlaksana, dan saya yakin nanti setelah ini terlaksana, jadi kalau sudah terlaksana dan tahu hasilnya, itu Bapak Ibu akan berubah, ada perubahan. Nanti saya yakin itu kan, setelah tahu hasilnya Bapak Ibu nanti akan berubah mengevaluasi pembelajarannya. Loh, kok gini contohnya itu, loh, kok ternyata anak-anak kok nggak punya karakternya, kok rendah, gimana lah, itu akhirnya Bapak Ibu nanti akan di seluruh Indonesia itu ya, itu lewat ya mungkin guru penggerak dan sebagainya, itu akan berubah. Kalau saat ini memang Bapak Ibu guru
di seluruh Indonesia sudah banyak kegiatan untuk perubahan guru itu, sudah banyak. Tapi untuk menerapkannya dalam kegiatan belajar normal itu belum bisa. Jadi kalau Bapak Ibu guru ini sudah mulai mengenal istilahnya ke makna merdeka belajar, tapi kalau anak-anak memaknai merdeka belajar yang untuk maunya itu ya ini yang jadi keprihatinan kita semuanya. Nah, pelajaran apa aja yang ada di AKM? Tadi awal sudah saya singgung juga. Materi AKM itu ada dua, yaitu tadi terkait literasi atau baca tulis serta literasi numerasi. Jadi kemampuan membaca dan kemampuan berhitung. Tadi sudah saya tegaskan, untuk literasi itu semua mata pelajaran itu ada. Jadi semua mata pelajaran itu ada literasi. Maka Bapak Ibu semua itu bertanggung jawab untuk meningkatkan kemampuan literasi anak. Mata pelajaran apa aja, dari pelajaran agama, PKM, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, IPS, IPA itu ada semua. Dan di dalamnya semua mata pelajaran itu ada numerasi, ada. Tidak ada yang tanpa numerasi, ada. Maka tugas kita menyampaikan numerasi dengan itu yang berpikir kritis gitu ya. Berpikir kritis. Kalau contohnya loh, dari ilmu agama yang Islam gitu ya. Contohnya suruh berhitung pembagian waris gitu ya. Itu ada hitung-hitungannya gitu ya. Dihubungkan dengan tuntunan agama. Demikian juga olahraga gitu ya. Itu contohnya dari luas lapangan sepak bola, itu lapangan bulu tangkis, semua itu ada ukuran-ukuran hitung-hitungannya. Jadi anak-anak kalau ikut disuruh ngitung itu diperkenalkan kalau lebarnya berapa, panjang berapa, berarti luasnya lapangan bola itu berapa, itu sudah mengenalkan juga. Jadi kalau istilahnya lebarnya gawang itu berapa, maka kalau posisinya di tengah, kalau tembakan dari ujung sini nanti sudutnya berapa, itu sudah numerisasi semua. Jadi itu kecepatan bola berapa itu bisa dihitung seperti di soal IPA juga. Jadi ini tugas kita semuanya untuk meningkatkan literasi, gitu ya. Maka ini nggak ada terlambat karena masih ada kesempatan Bapak Ibu guru nih di belajar jauh-jauh. Ya setiap hari tugasnya aja membaca. Kalau Bapak Ibu punya dari downloadan ya minimal 2 lembar, 3 lembar, nanti dikirim ke WA agar dibaca, terus nanti suruh buat analisis, gitu, diberi tugas analisis. Tapi tentunya Bapak Ibu memberi bacaan itu sesuai dengan mata pelajarannya, biar itu mendukung kadi-kadinya gitu ya, tidak sembarang. Jadi yang contohnya IPS bisa sejarah itu juga nanti suruh baca materi sejarah, terus nanti ada tugasnya yang berpikir kritis gitu ya. Contohnya kalau mengapa saat perang itu milih dengan teknik gerilya gitu ya, anak suruh beri alasan mengapa gerilya. Kemudian AKM dan survei karakter terdiri dari soal-soal yang mengukur kemampuan bernalar menggunakan bahasa, kemampuan bernalar menggunakan memorisasi, dan penguatan pendidikan karakter. Nah, kata nalar itu logika, jadi berpikirnya harus berpikir kritis, arahnya ke tingkat yang tinggi, agar anak-anak kita itu selalu tidak gerusa-gerusu menjawab. Jadi kalau soalnya biasa kan sekali jawab ya anak cepat. Nah ini dilatih dengan hot itu dengan harapan anak itu tidak langsung menjawab. Jadi
Jadi kita arahkan, kamu jangan menjawab baru tahu awal itu, jangan jawab, tapi harus dipahami sampai akhir. Kalau nanti anak-anak sudah terbiasa begitu, di asesmen nasional nanti anak tidak terjebak baru membaca awal terus menjawab, tidak. Itu harus ditegaskan bahwa tagnya, yang contohnya yang literasi nanti ada tag itu, terus ada pilihan, itu harus dibaca lengkap. Jadi kalau hanya membaca sekilas terus oh cocok dengan A lah, dia jawab A, ternyata di paragraf berikutnya bukan A jawabannya. Nah, ini maksudnya gitu, harus dilatih gitu ya, anak-anak kita arahnya ke analisis dan berpikir tingkat tinggi itu. Sini saya yakin Bapak Ibu sudah mengenal sebenarnya tentang HOT itu, hanya karena ini situasi pandemi sehingga kadang-kadang kita juga akan memberi soal ini sulit apa tidak. Maka kalau kita berpikirnya jangan nyari soal sulit, tapi soal yang berpikirnya ke tingkat tinggi. Cari yang mudah saja, tetapi tetap dikerjakan tidak satu langkah. Sulit tapi satu langkah itu malah nggak hot itu. Jadi ngitungnya lama sekali, perkalian berapa kali berapa. Tapi kalau contohnya soal mudah tapi di langkahnya itu tidak sekali, ini contoh yang mudah, contohnya seandainya ada 5 angka, jadi kemudian 100 ribuan berapa kali berapa, kemudian nanti dibagi berapa, contohnya terus terakhir kadang-kadang dikalikan 1, gitu. Kelihatannya memang ada kali 1 itu kan nggak perlu ngitung gitu ya, tapi anak harus berpikir juga kok ada kali lagi gitu ya. Itu sebenarnya mudah, tapi harus langkahnya harus berpikir lagi gitu, tidak langsung ditemukan gitu. Itu Bapak Ibu yang harus kita pahami gitu ya. Nah, assessment itu seperti apa gitu. Nanti kita akan nebak-nebak soal ya, yang sudah banyak contoh soal yang ditampilkan oleh para analisis gitu ya. Padahal itu kita belum pernah mengalami nyata anak-anak kita, tapi sudah banyak yang ditampilkan. Tapi assessment ini seperti apa? Sebenarnya assessment ini adalah upaya untuk mendapatkan data informasi dari proses dan hasil pembelajaran. Jadi pemerintah itu sebenarnya ingin mengetahui proses pembelajaran di lembaga pendidikan seperti apa. Dan untuk mengetahui seberapa baik kinerja siswa itu belajarnya sudah sejauh mana, daya serapnya seperti apa. Atau kelas, atau kalau di mahasiswa mata kuliahnya bagaimana, atau program studi dibanding terhadap tujuan. Jadi karena di KD itu kan ada tujuan-tujuan. Apakah anak-anak kita itu sudah mendapatkan hasil pembelajaran sesuai tujuan? Nah, apakah dalam proses pembelajarannya sudah mengarah ke tujuan? Maka kalau kita kembali ke masa lalu gitu ya, sebenarnya saat kita membuat RPP itu pertama ada tujuan. Jadi kita akan melihat itu, kalau kita akan memberikan materi itu ada tujuannya. Jadi Bapak Ibu jangan lupa, walaupun itu kita daring, itu sampaikan dulu materinya apa, setelah materinya apa, tujuannya apa, maka nanti soal atau evaluasinya, penilaiannya itu yang ngukur tujuan. Jadi anak yang sudah literasinya tinggi, itu kalau sudah tahu tujuannya, itu anak itu akan bisa nebak, wah nanti soalnya tentang ini, itu sudah tahu. Jadi anak-anak yang sudah literasinya tingkat
matematikanya sudah baik, itu akan tahu dengan membaca tujuan dari Bapak Ibu. Maka jangan sampai Bapak Ibu lupa menyampaikan tujuan. Nah, saya yakin Bapak Ibu itu sudah punya, ini kadang-kadang ya, saya juga pernah ngalami deh. Karena semangatnya tadinya sudah nulis materi, akan nulis tujuan, ada anak yang berulah. Terus kadang-kadang kita langsung terbawa emosi terus menyampaikan materi. Padahal tujuannya itu tadinya mau kita sampaikan jadi lupa. Atau kadang-kadang ya Bapak Ibu sudah menyiapkan tujuan, tapi ya contohnya ada situasi tertentu, ya waktu atau apa, terus lupa nggak tersampaikan. Kalau bisa ini jangan sampai, jadi tujuan itu harus disampaikan kepada anak-anak, nanti terus kita ada prosesnya. Nah prosesnya diusahakan anak yang aktif, walaupun ini daring ya, anak mungkin ditugasi membaca atau apa, diskusi kelompok gitu, walaupun diskusi kelompoknya pakai WA gitu ya, jadi diarahkan begitu. Setelah itu nanti ada penilaian, kalau Bapak Ibu pakai Google Form ya yang ditanyakan tentunya mengarah ke tujuan yang kita rumuskan. Ini maka asesmen itu seperti itu. Asesmen ini nanti tidak mungkin keluar dari adik-adik yang ada di semua mapel yang diarahkan gitu. Jadi tidak kok mengukur bahasa Indonesia, tidak. Ini semua. Jadi semua adik-adik semua mapel itu atau KI, kita mengukur KI dari yang ada itu dengan asesmen. Matematika juga hanya memang yang di numerasi itu bisa, contohnya materi ekonomi, materi geografi yang pakai hitung-hitungan, materi yang IPA gitu ya, kemudian materi matematika sendiri itu ada di situ. Atau mungkin soal bahasa Indonesia tapi istilahnya dengan soal matematika, soal dengan kalimat-kalimat itu akan banyak muncul nanti. Jadi tidak soalnya tidak langsung angka-angka, tapi dalam bentuk bahasa, terus nanti anak ditanya tentang angkanya. Jadi soal matematika biasa contohnya ada satu kelas jumlahnya 20, yang 19 laki-laki, yang 22 perempuan. Kalau yang laki-laki yang senang matematika ada 7, IPS yang kemudian anak putri yang matematika senang 5. Nah, ditanyakan hal-hal itu nanti ada soal pilihan ya, berapa anak yang juga senang matematika, juga senang IPS sebenarnya. Itu ya soalnya ada seperti bahasa, tapi itu adalah numerasi. Nah ini tugas-tugas kita Bapak Ibu di tahun 2021. Nah, nanti kalau terlaksana September Oktober, nah semua anak harus kita siapkan karena nanti akan disampel dan kita tidak bisa mengarahkan, otomatis diambil dari Dapodik. Nah ini kita masuk ke bagaimana bentuk soal AKM. Nah bentuk-bentuk soal AKM atau yang nanti istilah yang terbaru nanti yang mungkin agak mudah itu AN. Kalau AN itu larinya ke literasi dan numerasi, tapi kalau AKM ini sampai ke afektif, ke karakter. Bentuk soal AKM sendiri berupa pilihan ganda. Jadi nanti tetap ada soal pilihan ganda, ada menjodohkan, ada isi atau urean, pilihan ganda kompleks, dan isian atau jawaban singkat. Nah, untuk pilihan ganda terdiri atas soal pokok, soal dengan beberapa pilihan jawaban dan terhadap satu jawaban yang benar. Jadi kalau pilihan ganda ini nanti masih seperti ujian nasional. Jadi jawabannya hanya yang benar hanya satu. Tidak ada pola seperti sikap yang kalau jawab A nilainya yang 4, kalau jawab B nilainya ada yang jawabannya bobot nilainya. Ini ternyata disepakati untuk pilihan ganda itu tetap yang benar hanya satu, lainnya berarti itu salah. Kecuali nanti
jawaban yang IC atau urean itu tidak, istilahnya tidak ada kunci yang kaku gitu ya. Jadi mungkin nanti ada tim istilahnya korektor itu sudah tahu tuh ada apa, ada kriterianya atau ada sudah rambu-rambunya itu, indikatornya itu ada, sehingga Bapak Ibu kita, karena ini sama-sama kita itu baru istilahnya sosialisasi karena pelaksanaannya juga belum tahu. Nah, saya yakin nanti setelah ada pelaksanaan dan ada hasil, ya tadi saya kira Bapak Ibu akan tentu akan berubah, ada perubahan dalam tindakan pembelajaran. Apakah nanti akan mungkin merasa kurang atau ternyata sudah, gitu. Kita tinggal membenahi mana yang kurang. Nah, itu titik pokok sasarannya tentu akan berbeda. Apakah asesmen ini wajib? Ini apakah ini wajib? Harus ikut? Wajib ini. Semua sekolah harus ada yang ditunjuk, ya harus ikut. Apakah asesmen nasional wajib diikuti oleh seluruh satuan pendidikan seluruh Indonesia? Jawabannya iya. Semua, baik sanawi atau madrasah gitu ya, baik itu semua mengikuti. Nah, asesmen nasional dilaksanakan di seluruh sekolah, madrasah maupun istilahnya PKBM di wilayah Indonesia. Jadi kejar paket seperti itu wajib juga. Nanti seperti yang istilahnya di sini yang istilahnya pusat kegiatan belajar masyarakat itu ada. Hanya yang jadi masalah ini yang kemarin dilontarkan itu, minimal satu lembaga pendidikan mempunyai 15 komputer. Nah, ternyata tidak semua SD itu sudah memiliki komputer. Kalau SMP di Rembang ini saya yakin sudah nggak ada kendala kalau hanya 15 semua punya. Yang jadi masalah adalah untuk SD. Kalau setiap SD harus memiliki 15 komputer, itu kalau dulu yang didorong-dorong karena SD nggak ada ujian nasional, ada ujian akhir itu. Nah, ini nanti ya istilahnya kalau dulu yang didorong harus ada komputer, dibelikan komputer di SMP, SMA, SMK. Nah, sekarang nanti pengadaannya jadi SD. Karena SD tidak semua ini memiliki komputer. Dan ada kendala lagi, tidak semua SD itu jaringan internetnya ada. Kalau SMP juga ada yang jaringan internetnya di sekolahnya itu enggak, tapi SMP sudah banyak yang kreatif dan sehingga walaupun tidak terjangkau tapi bisa relay dan sebagainya sehingga bisa ada jaringan. Kalau di SD itu masih banyak kendala. Ya mudah-mudahan ini nanti bisa terlaksana. Tapi kalau nanti dimungkinkan belum bisa juga, ini akan terlaksana untuk SMP yang ke atas. SD-nya mungkin baru akan ditinjau lagi karena situasi sarana prasarana. Nah, apakah soal-soal asesmen nasional susah? Tadi sudah selalu saya singgung, meskipun soal-soal dalam tes AKM dianggap susah. Jadi orang-orang yang dilontarkan itu untuk contoh-contoh itu kan orang terus wah susah, ada guru aja kadang-kadang nggak bisa jawab. Ditambah tuntutan kemampuan berpikir yang lebih tinggi daripada sebelumnya, ini dituntut berpikir tingginya itu lebih tinggi. Kan? Kita harus meyakini siswa-siswa kita itu bisa atau siap. Jadi walaupun ini yang di berbagai tanggapan itu bahwa soal-soal AKM dianggap susah, tapi kita meyakini siswa-siswa kita siap. Itu tadi di depan sudah saya sampaikan, anak harus disadarkan bahwa AKM ini adalah berpikirnya kritis, jadi tidak boleh tergesa-gesa menjawabnya, harus dibaca dengan teliti. Hanya memang modal dasarnya anak itu harus sering membaca dan buat analisis. Nah, ini nanti tugas kita, tapi hanya karena mudah-mudahan sebelum September itu bisa ada tatap muka sehingga anak-anak bisa kita ajari.
Oleh sebab itu Bapak Ibu mulai sekarang kalau memang sasaran AKM nanti kelas 9 ya, kelas 9 itu mulai diajari tentang berpikir tingkat tinggi atau hot, atau kasarannya itu membuat soal yang tidak langsung sekali jawab. Jadi ada tidak satu langkah jawab. Satu langkah jawab contohnya kalau hitungan yang mudah ya 4 kali 4 sama 16 itu kan sudah sekali jawab. Kalau ini nanti walaupun itu soal bahasa Indonesia itu ya jangan langsung sekali jawab, tapi harus menemukan di bacaan. Jadi kalau sekali jawab ini, buatlah peribahasa dalam bahasa Indonesia, peribahasa yang kalau maknanya itu kalau menempuh ilmu itu kalau nggak selesai tidak ada gunanya. Peribahasanya kan berguru kepala ngajar, bagai bunga kembang tak jadi. Itu harus carilah di teks bacaan yang peribahasa itu maknanya seperti ini gitu. Nah itu anak itu masih mencari, jadi harus tidak langsung bisa menjawab. Jadi tidak langsung dijawab tapi harus cari di teks. Itu contoh, itu sudah tingkat tinggi. Walaupun itu mudah sebenarnya soal itu, tapi sudah berpikirnya sudah tingkat tinggi. Demikian juga mungkin soal yang ekonomi gitu ya. Itu juga jangan sampai istilahnya sekali jawab. Nah terus ini harus dimulai dari berubahnya cara berpikir. Nah ini yang terakhir ini yang saya sampaikan. Murid kita, siswa kita itu bisa berubah. Kita yakini anak-anak kita itu siap untuk melaksanakan AKM. Tapi harus dimulai dari berubahnya cara berpikir kepala sekolah, guru, orang tua tentang soal esensi pendidikan ke depan. Jadi kita semuanya lah, saya juga harus berubah cara berpikir kita semuanya tentang esensi pendidikan ke depan. Jadi pendidikan ke depan anak-anak kita itu harus kreatif, inovatif lah. Biar kreatif, inovatif itu apa? Ya dilatih dengan berpikir tingkat tinggi. Soalnya apa? Dengan soal HOTS. Materinya bagaimana? Ya materinya yang sesuai yang dibutuhkan oleh anak, tetapi nanti soalnya tidak sekali jawab, harus 2-3 langkah berpikir. Ini Bapak Ibu materi renungan dari saya tentang asesmen nasional. Mari kita istilahnya dari saat ini, kita tanggal 2 Agustus karena masih ada waktu mungkin 2 bulanan ke depan, kita berpikir kita harus berubah. Gitu. Kita harus selalu berpikir kritis, gitu ya. Karena akan membentuk anak yang kreatif dan inovatif. Maka dilatihlah anak-anak kita berpikirnya yang berpikir tidak sekali langkah atau berpikir tingkat tinggi. Istilah kerennya yaitu dengan HOT. Gitu. Demikian Bapak Ibu materi yang bahan renungan dari saya. Nanti kalau ada hal yang mungkin kurang dipahami bisa didiskusikan, dan semoga nanti untuk SMP Negeri 2 Kaliori di tahun 2021 ini memiliki banyak prestasi gitu ya ke depannya. Amin. Karena situasi ini memang perlu kita dukung bersama. Termasuk mungkin kita berdoa bersama semoga pandemi ini segera berakhir, dan kalau enggak ya minimal kita segera dapat izin untuk kegiatan belajar mengajar tatap muka gitu ya. Karena itu kebijakan politik ya. Kalau nanti enggak segera ada izin ya kita akan memaksakan, ya kita melanggar. Maka lebih baik kalau memang nanti ada kesempatan, ya saya juga berharap, saya juga mendorong agar kalau situasinya sudah kondusif dari pandemi ini, sekolah-sekolah segera diizinkan untuk
tatap muka. Tapi kita nggak usah marry dengan yang swasta Bapak Ibu, karena swasta punya kebijakan sendiri sehingga bisa melaksanakan tatap muka dengan pengawasan yang ketat. Tapi kalau kita negeri, kita harus sesuai perintah dari pemerintah. Kalau kita melanggar malah kita kena. Lebih baik kita mengikuti aturan, kita PJJ ya, kita berjalan sesuai dengan kemampuan. Kalau ada yang jadi kendala harus diatasi, karena di berita saya selalu mengikuti berita ya, di Rembang contohnya ada anak yang karena pelajaran jauh-jauh akhirnya dia kerja di pasar, kalau waktu baca akhirnya dia jadi pembantu rumah tangga, ada yang itu. Kalau memang murid kita ada yang seperti itu ya kita bisa dekati secara manusiawi agar dia bisa mengikuti kegiatan belajar mengajar. Jangan sampai ada anak putus sekolah gara-gara pandemi, terutama di lingkungan di SMP Negeri 2 Kaliori itu ya. Kita hindari anak-anak yang putus sekolah. Kalau ada masalah ya kita dekati gitu ya, agar masalahnya bisa terselesaikan. Demikian Bapak Ibu, atas perhatiannya terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bapak Ibu, demikian paparan dari Pak Jum. Paling tidak kita memang pada intinya harus mulai merubah cara berpikir kita ya, dari semua manajemen sekolah, dari kepala sekolah, guru, dan pusat pendidikan itu dari sekolah, guru, orang tua, masyarakat itu. Jadi pada intinya tidak fokus kita hanya untuk persiapan asesmen nasional, tapi dalam jangka panjang kita berusaha untuk mendidik anak, menghasilkan anak yang bisa berpikir kreatif, kritis, dan inovatif sesuai dengan perkembangan zaman. Kalau kita sendiri ya, kemarin pada waktu saya mengikuti BIMTEK itu Pak Jeb juga, jadi Widya Prada ngendikan kalau Bapak Ibu tidak memberikan pendidikan sesuai dengan tuntutan zaman anak nanti ke depannya, itu sama saja kita menzolimi anak. Okay? Jadi kalau itu makjleb, wah menzolimi anak ini, wah itu bahaya itu. Jadi Bapak Ibu monggo pada intinya kita tidak mengejar supaya hasil asesmen nasional itu bagus, okay? Karena memang keadaan seperti ini. Tapi kita mulai dari sekarang, mulai minggu kemarin saya sudah meminta pada kurikulum supaya untuk penilaian harian 1 ini proporsi soalnya ada dimasukkan soal-soal HOTS. Penting diingat bahwa tadi Pak Junanto ngendikan soal HOTS itu bukan soal sulit, ya. Seperti dalam bahasa Inggris itu misalnya padanan kata itu sulit, ya. Tapi kalau adalah soal yang mempunyai stimulus, ada stimulus anak berpikir tidak hanya sekali, 2-3 kali bisa menjawab pertanyaan. Itu Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu ada pertanyaan untuk Pak Jumanto, monggo. Menikapi pembelajaran, oke, Pak Langgeng, monggo Pak Langgeng. Monggo dinyalakan. Terima kasih. Pak Jum, salam sehat selalu Pak Jum. Alhamdulillah Pak, sehat Pak, selamat. Terima kasih Pak Jum. Untuk ini saya tanyakan, untuk materi pembelajaran yang akan di AKM-kan itu kira-kira materi semuanya atau mapel tertentu Pak Jum? Itu aja Pak Jum, terima kasih. Terima kasih Pak Langgeng ya. Bagus langsung, ini. Pak Jum, ya. Bagus Pak Langgeng. Ini karena pola pikir Bapak Ibu guru-guru di Indonesia itu dulu terpolakan karena ujian nasional. Jadi yang diujikan itu adalah dulu bahasa Indonesia, matematika, bahasa Inggris, IPA gitu ya. Nah, padahal saat 4 mapel itu ada ujian nasional, itu yang menopang bisa berhasil itu bukan 4 mapel, tapi ya mapel yang lain gitu ya. Namun karena
namanya dulu hanya ujian nasional untuk matematika, IPA, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, sehingga guru yang lain ya seakan-akan nggak peduli ya, tentang itu karena sudah. Nah ini tidak Pak, kalau ini dinamai istilahnya asesmen kompetensi minimum itu untuk semua, mapel. Tapi nanti penekanannya di literasi. Mungkin ada literasi tentang olahraga, Pak. Tentang tek olahraga gitu ya. Contohnya dari Olimpiade Tokyo gitu ya. Nah, itu ada tek yang tentang hasil Olimpiade Tokyo. Anak terus suruh buat analisis jawabannya. Kalau pilihan ganda otomatis kan di situ nanti ada A, B, C, D. Itu mungkin nomornya dari angka hitungannya. Jadi kalau nanti ada teks juga tentang mungkin dari PS gitu. Tapi dirangkaikan mungkin dengan angka juga. Maka Bapak Ibu yang kalau tentang asesmen ini memang semua Bapak Ibu guru itu punya peran. Jadi punya peran untuk meningkatkan literasinya dan tentang hitungnya semuanya. Oleh sebab itu nanti kalau hasilnya di Kali 2 itu tahu begini ya, itu kita introspeksi semua karena dari karakter anak bagaimana itu. Karena ini nanti karakter bisa dibentuk lewat mungkin Pak Langgeng di olahraga. Kalau sudah selesai kembalikan alat di tempatnya gitu ya. Kalau suruh akan ngambil alat, seandainya ada Pak Bon di situ harus minta izin, setelah memberi izin harus ucapkan terima kasih. Gitu. Itu karakter-karakter yang harus dikuasai oleh anak atau menghargai pendapat orang. Gitu. Itu memberi apresiasi kalau ada anak yang contohnya menjadi juara lari. Gitu. Kalau Kali 2 terkenal mungkin yang karate. Itu bagaimana temannya memberikan apresiasi itu termasuk nanti masuk ke karakter. Ini konsep ya Pak, tapi kita nggak tahu nanti setelah September Oktober. Tapi konsepnya KKM ini adalah untuk mengukur literasi untuk semua istilahnya mata pelajaran yang ada di SMP, termasuk berhitungnya itu bukan materi matematikanya, gitu. Bukan dasarnya rumus-rumusnya matematika, tidak, tapi adalah menyeluruh nanti tentang kemampuan anak SMP itu KD matematika seperti apa. Itu nanti bentuknya bisa soal matematika, soal yang matematika bahasa itu ya, dengan soal-soal panjang itu nanti akan muncul. Sehingga nanti besok kalau sudah tahu hasilnya, kita kalau evaluasi ya bersama, gitu ya, semua mahasiswa itu terlibat. Baik itu contohnya ada mulok, walaupun mulok itu ya ada peran juga itu ya, ke karakter minimal itu. Demikian ya Pak Langgeng itu. Tapi kita tunggu nanti setelah September, Oktober terlaksana itu, kita nanti kan akan tahu, oh ternyata seperti ini. Kita nanti bisa wawancara ke anak-anak yang mengikuti itu seperti apa. Kalau kita akan nyari soalnya kan enggak mudah, tapi misalnya nanti kita wawancara ke anak-anak yang sudah melaksanakan. Semoga itu untuk pemikiran kita. Demikian ya Pak Langgeng dan Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Pak. Sama-sama Pak. Dari Pak Langgeng kita bisa tahu bahwa materi yang di AKM kan itu nanti semua mapel ya Pak Ibu. Nanti besok nanti kita akan perdalam untuk strategi penilaian. Jadi Pak Ibu nyuwun untuk menyiapkan soal-soal PH yang kemarin, monggo yang untuk di minggu ini kita punya PH 1. Nanti kita ambil 1-2 soal yang menurut Bapak Ibu hot, nanti kita analisis. Terus kita cari strategi kesulitan anak apa. Jadi nanti kita strategi penilaiannya bagaimana, strategi pembelajaran bagaimana, nanti kita perdalam untuk 2 hari ke depan ya Bapak Ibu. Mungkin ada yang lain, monggo. Mumpung ada Pak Jum, bisa ditanyakan. Nggih, monggo Pak Yatimin.
Ya, terima kasih Bu Nurul, teman-teman semua dan Pak Jumanto yang saya hormati. Saya punya 2 pertanyaan Pak Jumanto yang ingin saya tanyakan. Yang pertama, literasi itu kan macam-macam. Ada literasi membaca, ada literasi menulis, ada literasi digital, ada literasi sains dan lain-lain. Apakah dalam AKM nanti semua literasi itu diujikan, Pak? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apakah ada nilai atau skor minimum dalam AKM, Pak? Itu Pak, 2 pertanyaan dari saya. Terima kasih. Oke, monggo Pak Jum. Ya, terima kasih Pak Yadini. Mohon maaf karena ini ada terputus-putus, saya menangkapnya yang akhir ini. Untuk monggo Pak. Asesmen ini, asesmen nasional ini, Pak, istilahnya nggak ada itu batas lulus enggak, batas akhir nilai enggak. Jadi nanti nilainya berapapun itu akan disampaikan ke sekolah. Dan yang diambil sampel menurut informasi ya, itu kan akan diacak dari kelompok sosial ekonomi, termasuk dari nilai di rapot, Pak. Jadi nilai rapot yang di Dapodik itu apabila kita jujur, maka anak yang nilai tinggi itu dianggap itu mewakili ada anak yang sudah kemampuannya tinggi, ada yang nilainya rendah itu mewakili. Maka kalau ya repotnya kalau kadang-kadang kita nggak jujur, mungkin ada anak yang kemampuannya rendah kok nilainya tinggi, tahu-tahu dijadikan sampel, itu nanti otomatis kemampuannya kan rendah. Oleh sebab itu maka nilai-nilai yang ada di rapot masuk Dapodik itu kalau bisa ya benar-benar menjadikan bahwa itu nilai itu mewakili kemampuan anak. Jadi kemampuan anak itu kalau memang itu yang nilai tertinggi itu benar-benar anak itu tertinggi. Kalau nilai itu terendah benar-benar anak itu nilai rendah. Hanya kadangkala memang saya juga menemui banyak masalah itu gini. Ada anak yang sebenarnya kemampuannya tinggi, pinter, analisisnya baik. Tapi karena dia itu nggak rajin, ya nggak dalam kegiatan nggak rajin, jadi nilainya itu jadi kurang baik. Mungkin tidak mengumpulkan tugas kan nilainya berkurang gitu ya. Nah anak itu kadang-kadang nanti malah jadi ditunjuk mewakili nilai rendah itu. Kita ya mungkin sekolah agak beruntung karena anak itu sebenarnya kemampuan tinggi tapi rapotnya rendah, akhirnya ditunjuk jadi mewakili anak yang ikut nilai rendah. Nah ini pertimbangannya kita memang nggak tahu nanti akan diacak dari kementerian lewat data Dapodik. Ya maka nilai di Dapodik ini dihimbau harus benar-benar diisi benar gitu ya sampai nilai akhir. Kalau tidak kan ya sering mungkin Bu Kepala Sekolah sering di grup kepala sekolah sering diuyak-uyak kalau ada yang belum data apa aja belum itu, karena ini arahnya ke sana. Jadi Dapodik itu memang betul-betul mewakili sekolah, termasuk akreditasi itu kan dasarnya nanti Dapodik. Jadi kalau Dapodiknya entah baik gitu kali Ridwan nanti baik ya maka tidak akan dikunjungi. Jadi langsung nilai akreditasinya diperpanjang. Dari A tetap dilanjutkan dapat sertifikat baru kriterianya A tapi tidak dikunjungi. Jadi diperpanjang. Itu dasarnya nanti di Dapodik. Termasuk data-data dari berita. Jadi maka Bapak Ibu kalau punya prestasi itu nggak ada salahnya diberitakan. Ya kalau memang ada wartawan yang mau memberitakan kalau kadang-kadang masuknya bisanya iklan Pak. Kalau masuk iklan kan suruh bayar 250 ya. Maksudnya di kolom iklan. Bukan berarti itu iklan, berita tapi dimasukkan di iklan. Ya kita harus berani bayar 250.000 agar prestasi kita itu dibaca. Karena itu nanti contohnya kalau masuk Jawa Pos ya kalau di koran di mana aja di Inggris, di Amerika buka Jawa Pos terus
lihat prestasi kali 2 muncul gitu ya, walaupun itu di kolomnya tempat sebenarnya iklan tapi kita isi, itu sudah masuk. Tapi kalau ada komplain masyarakat, mohon maaf ini ya, kalau bisa kita hindari. Contohnya ada masyarakat mengeluhkan tentang kegiatan di SMP kali 2, tapi diberitakan di Suara Merdeka. Itu nanti akan jadi pertimbangan di pusat juga. Oleh sebab itu kalau ada masalah, kalau bisa ya kita selesaikan. Tapi kalau ada prestasi kita harus memberitakan. Karena kalau di Dapodi kan kadang nggak langsung bisa masuk, tapi lebih baik diberitakan. Yang baik nanti diberitakan. Contohnya maaf, tidak harus juara. Contohnya ada anak kali 2 selama pandemi tahu-tahu ada kreatif membuat apa gitu ya, menciptakan apa gitu. Nah itu tidak lomba tuh itu, tapi kok itu baik ya kita beritakan. Itu Pak. Ya, jadi kita nggak seperti ujian nasional, nggak usah takut, tapi hasilnya apapun nanti kita akan tahu gitu ya. Terus kita nanti biasanya ada analisis hasil yang apa yang harus kita penuhi itu nanti ada analisisnya. Setiap tahun sebenarnya ada analisis ujian nasional juga ada, termasuk yang salah berapa, salahnya di mana itu ada semua. Hanya kadang-kadang informasi itu tidak sampai ke sekolah secara lengkap. Tapi ini nanti mudah-mudahan hasilnya masuk ke sekolah secara lengkap, bahkan mungkin infonya kita bisa download nanti kondisi anak kita seperti apa. Itu Pak Yadimin dan Bapak Ibu yang lain, terima kasih. Untuk yang pertanyaan Pak Yadimin nomor 1 Pak, ya. Kan AKM itu banyak literasi itu ada beberapa literasi. Ya Bu. Ya, nah itu apakah di AKM nanti itu semua literasi akan dievaluasi atau dinilai Pak? Misalnya literasi finansial, literasi sosial budaya, literasi digital itu, guys. Ya masih. Ini kata kuncinya literasi. Jadi literasi dari jalur apapun, literasi elektronik, semua. Jadi maka kita harus mengenalkan kegiatan literasi itu kepada anak. Ya, termasuk maka program literasi harus jalan. Ya, termasuk anak harus kegiatan apa, harus sekolah punya program apa itu. Harus jalan. Jadi tidak hanya baca gitu, enggak, banyak sebenarnya kegiatannya. Maka hanya ya karena kita ini baru meraba-raba informasinya seperti itu, apa besok itu akan bisa termuat ya, mewakili ya semua mapel literasinya masuk itu bisa enggak ya, kita lihat dulu nanti. Tapi yang jelas tentunya itu akan mengukur KD-KD yang ada, tidak keluar dari KD, gitu ya. Oke, itu Bapak Ibu. Jadi nanti akan mencakup semua, tapi dasarnya adalah literasi. Ya. Itu mungkin ada Bapak Ibu yang lain? Monggo. Jadi untuk tujuan asesmen nasional itu yang pertama yaitu untuk memotret mutu sekolah, memberi gambaran sekolah yang efektif, kemudian menunjukkan arah tujuan dan praktek pembelajaran, dan yang terakhir untuk meningkatkan mutu pendidikan, Bapak Ibu. Jadi pada saat asesmen nasional nanti itu memotret pelaksanaan KBM kita. Jadi tidak perlu seperti ujian nasional kita melaksanakan bermunculan bimbingan belajar atau ngedrill soal-soal, tapi apa yang kita lakukan sehari-hari pada pembelajaran itu yang nanti akan dipotret. Jadi untuk anak-anak, jadi tidak usah khawatir Bapak Ibu, nanti untuk itu kita nggak usah milih anak sesuai dengan apa yang disampel dari sana. Nanti itu ada kriteria soal. Jadi anak-anak itu nanti mengerjakan 12 soal. Kalau setelah ada 3 tahap, setiap tahap terdiri dari 12 soal. Jadi soal tahap pertama itu nanti akan menentukan anak itu nanti akan ke level mana, gitu Bapak Ibu. Jadi mungkin nanti berbeda-beda. Oh, anak 1 ini jawabannya benar di atas 50%, levelnya kesukaran akan naik. Kalau yang tidak atau di bawah 50% nanti akan menurunkan level soal kesukaran lebih rendah, tapi tidak menurunkan
level soal itu Bapak Ibu. Nanti kita bahas besok untuk penilaian pada AKM. Jadi kita tidak usah ragu, yang penting proses pembelajaran kita laksanakan, penilaian juga seperti yang nanti akan di AKM-kan. Insya Allah nanti anak-anak akan terbiasa. Itu Bapak Ibu. Mungkin ada yang lain Bapak Ibu? Ada yang belum jelas bisa ditanyakan Pak Jumanto. Sampun? Oke, kelihatannya Pak Udin mau tanya? Boten? Boten, Bu. Oke, sudah ini. Oke. Itu Bapak Ibu, untuk IHT hari pertama kita sudah jam 11.40. Saya harapkan Bapak Ibu untuk mengisi daftar hadir. Mungkin ada pertanyaan yang hari ini belum bisa tercover, belum muncul, bisa tanyakan pada esok hari karena kita melaksanakan IHT 3 hari ini. Oke. Itu Pak Jumanto, terima kasih atas nama SMP 2 Kaliori, terima kasih atas pemberian paling enggak pencerahan buat kita semua. Oke. Alhamdulillah Pak Jumanto dan keluarga sehat Pak Jum, nyuwun sewu. Alhamdulillah Bu. Oke. Kemarin bareng-bareng banyak yang dari keluarga besar SMP 2 Kaliori terpapar. Alhamdulillah gejala ringan. Yang terakhir ini mungkin Pak Toto, insya Allah kabarnya juga sudah bagus. Dan semoga kedepannya sudah tidak ada lagi. Pandemi segera berakhir, kita bisa masuk paling tidak terbatas seperti kemarin Pak Jum. Jadi kita bisa ketemu sama anak-anak. Pripun? Bu Nur, itu tadi di belakangnya Bu Rin kelihatannya di rumah sakit. Itu Pak. Itu Bu Rin kemarin kan Bu Rin itu koordinator tendik, sudah menyiapkan undangan, sudah menyiapkan link dan lain-lain. Ternyata kakaknya itu Pak Nopo harus opnam, jadi makanya maka link diganti. Semoga kita doakan semoga segera sehat. Itu terima kasih Pak Jum. Mungkin besok pagi kami akan melakukan penyusunan KTSP yang akan dikoordinasi dengan Pak Langgeng selaku Wakasek kurikulum. Nanti Bapak Ibu akan membahas tentang draft KTSP yang telah dibuat. Nanti monggo Pak Jum kalau tidak ada acara bisa nanti kita tunggu reviewnya Pak Jum. Oke, Bu. Terima kasih Pak Jum. Terima kasih. Kami kembalikan kepada Bu Zul. Monggo Bu Zul selaku pembawa acara. Monggo Bu Zul bisa ditutup. Baiklah Bapak Ibu Guru, acara siang hari ini bisa kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu akan kehadiran dan keaktifannya. Kita ketemu besok lagi. Monggo bisa meninggalkan ruang. Terima kasih Pak Jum, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.